Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijelaskan mengenai beberapa hal tentang bangsa Yahudi, termasuk janji kemerdekaan bagi negara Muslim yang dijajah oleh bangsa tersebut. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang juga disebut Bani Israel. Mereka merupakan bangsa yang seringkali ingkar janji. Mereka juga merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa lainnya. Perilaku bangsa Yahudi yang sering menghina bangsa lain bahkan sudah dicatatkan dalam kitab suci Al-Quran. Setidaknya ada 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Yahudi. Lalu, apa 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi, dan seperti apa wujud janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada bangsa Yahudi, menghukum kejahatan bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan hukuman kepada bangsa Yahudi yang suka berperilaku meremehkan dan menghina bangsa lain. Bukanlah sebuah kebetulan, sebab dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana bangsa Yahudi bertingkah laku yang terkenal kejam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Bani Israel kitab Taurat agar menjadi petunjuk, tetapi mereka enggan berpedoman kepadanya. Dan telah ditetapkan terhadap Bani Israel, yakni anak cucu Nabi Yakub, melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, bahwa bangsa Yahudi pasti akan membuat kerusakan di muka bumi ini, yakni Baitul Maqdis sebanyak 2 kali. Tetapi Allah tidak segera menjatuhkan siksa kepada mereka, sehingga mereka pasti akan menyombongkan diri. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surah Al-Isra ayat 5. Bangsa Yahudi melakukan pembangkangan dengan menyombongkan diri dan menampakkan keangkuhan. Ini menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan itu telah melampaui batas peri kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menjelaskan akibat yang akan menimpa mereka karena pembangkangan yang pertama, yaitu mereka akan mengalami kehancuran saat hukuman yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba sebagai balasan yang setimpal atas kejahatan-kejahatan mereka. Ayat tersebut turun di kota Mekah jauh sebelum umat muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Menurut catatan sejarah, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Bangsa Yahudi pernah hampir punah dengan kekuatan Babilonia dan Roma. Hal ini juga terjadi sebelum Islam datang. Kehancuran bagi bangsa Yahudi ini merupakan hasil perjuangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka apabila kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Dalam ayat ini diterangkan bahwa di antara bukti keperkasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah menjadikan orang Yahudi terusir dari kota Madinah. Atas pertolongannya, kaum muslimin dapat mengusir mereka dari tempat kediaman mereka. Padahal
Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan, menguasai suku Aus dan Khazraj dalam berbagai bidang kehidupan. Sejak sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi telah mendiami kota Madinah. Mereka terdiri atas 3 suku, yaitu suku Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau mengadakan perjanjian damai dengan ketiga suku itu. Sekalipun telah diadakan perjanjian damai seperti yang telah diterangkan di atas, dalam hati orang-orang Yahudi masih tertanam rasa dengki dan iri hati kaum muslimin. Mereka menganggap diri mereka sebagai putra dan kekasih Allah. Dengan demikian, Rasul dan kenabian itu adalah hak mereka sebagai orang Yahudi. Menurut mereka, suku bangsa yang lain tidak berhak atas kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi, kebangkitan bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berjanji kepada bangsa Yahudi tentang hari kebangkitan setelah masa kehancuran mereka. Namun tak bisa dipungkiri jika kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi kembali diulangi bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surah Al-Isra ayat 6. Dalam ayat tersebut mengisyaratkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya dan mengejar bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Yahudi juga mengalahkan kaum muslimin di wilayah tersebut, yaitu saat Cyrus Kisra Persia yang pertama dari keluarga Sasan dapat mengalahkan Babilonia. Dia memerdekakan para tawanan dari Bani Israel yang berada di sana dan mengirimkan mereka kembali ke Palestina pada tahun 536 sebelum Masehi. Dengan demikian, bangsa Yahudi menguasai kembali negerinya. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kepada Bani Israel ketika mereka telah bertaubat, mematuhi kembali ajaran Taurat, dan menyadari kecerobohan yang telah dilakukan. Mereka dapat membangun kembali negerinya dan menyelamatkan keluarga dan harta benda mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan janji kedua kepada bangsa Yahudi setelah kehancuran yang pertama. Hal itu terbukti dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Karenanya, kesombongan Yahudi meningkat bahkan hingga saat ini. Sahabat, ayat itu juga menjelaskan bahwa selama manusia berada di bawah bimbingan wahyu dan berjalan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umat manusia akan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan di dunia ini. Juga dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan, ketentraman hidup ataupun kemakmuran negeri. Sebaliknya, apabila manusia menyimpang dari tuntutan wahyu dan lebih mengikuti kehendak hawa nafsu, tentu akan mengalami nasib yang buruk. Tidak lagi merasakan nikmat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, bahkan nikmat-nikmat itu akan berubah menjadi bencana. Manusia juga tidak akan mengalami kebahagiaan dan kemakmuran dalam hidup bermasyarakat, tetapi akan menjadi umat yang tertindas dan terusir dari negeri mereka sendiri. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketiga kepada kaum Yahudi, kehancuran bangsa Yahudi. Kekejian yang dilakukan oleh bangsa Yahudi Israel di Palestina berhasil membuat banyak manusia semakin menderita, sehingga berbagai serangan bangsa Yahudi hanya akan mempercepat datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua,
kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan bangsa Yahudi akan lenyap dari bumi ini. Maha suci Allah telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan, tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Allah membiarkan mereka dalam keadaan kacau balau ketika musuh-musuh datang untuk menaklukkan mereka. Kekalahan ini benar-benar mereka rasakan sebagai penderitaan yang tiada tara dan mempermalukan mereka. Bangsa Yahudi akan merasakan penderitaan yang berlipat ganda. Mereka mengalami penderitaan material berupa kehilangan kekuasaan, harta benda, dan mereka juga mengalami penderitaan moral karena tempat-tempat suci dan lambang-lambang kesucian agama mereka dilecehkan dan dihancurkan. Sahabat, memang kaum muslimin saat ini memiliki bilangan jumlah yang teramat besar, tetapi mereka diibaratkan bagai buih di lautan yang mudah terombang-ambing oleh derasnya arus gelombang. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa pasukan berjumlah sedikit dapat mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya lebih besar dengan izinnya. Kebangkitan dan kekuatan adalah manakala umat muslim kembali bersatu padu, kokoh dan kuat melawan bangsa Yahudi Israel. Wallahu a'lam bissawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.